Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membawakan laporan video mata kuliah Praktikum Sistematika Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rita Aryana Nur Hasanah, SPD MSc. Kelompok 5 Famili Poaceae terdiri dari Hilda Sivalia Nur Latifah, Horidatul Bahiyah, dan Sinta Amalia. Untuk judul pada praktikum kali ini tentang sampling dan karakterisasi tumbuhan spermatopita famili Poaceae. Tujuan pada praktikum kali ini, mahasiswa dapat melakukan sampling terhadap satu familia tumbuhan anggota spermatopita. Kemudian mahasiswa dapat menentukan OTUS atau Operational Taxonomic Units. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat melakukan karakterisasi terhadap beberapa spesies dari satu famili anggota spermatopita. Untuk dasar teori pada praktikum kali ini, Poaceae adalah salah satu familia anggota tumbuhan Angiospermae. Familia ini mempunyai sekitar 500 genus dan 3000 spesies. Contoh spesies yang digunakan dalam praktikum ini adalah Oryza sativa atau padi, Saccharum spontaneum atau gelagah, Saccharum officinarum Linn atau tebu, Zeamais atau jagung, dan Cimbogon citratus atau serai. Bersifat sebagai organisme yang dapat hidup dan berkembang di seluruh dunia atau bisa disebut kosmopolit, tetapi terbanyak di daerah tropis dan temperata utara dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang-padang rumput. Menurut Griscom, dalam Mindusari, spesies familia Poaceae memiliki kemampuan menyebar dengan cepat karena biji yang ringan dan mudah terbawa angin. Selain itu, sistem perakar rizom dan stolon menyebabkan kemampuan ekspansinya tinggi dan dapat mencapai kawasan yang jauh. Dalam praktikum kali ini, menggunakan praktek taksonomi numerik fenetik yang merupakan proses penataan organisme ke dalam suatu kelompok berdasarkan hubungan kemiripan secara kuantitatif. Evaluasi kekerabatan atau kesamaan antara satuan taksonomi berdasarkan angka perhitungan memerlukan beberapa langkah, yaitu terlebih dahulu menentukan satuan taksonomi yang dijadikan dasar penelitian berupa galur, jenis, marga, dan sebagainya. Seleksi taksa atau individu tersebut disebut Operational Taxonomic Units atau OTUS. Untuk alat dan bahan yang dipersiapkan pada praktikum kali ini, alatnya yakni penggaris, kamera, jika spesies yang diidentifikasi ada di sekitar kita, fieldbook, dan pulpen atau pensil. Bahannya yakni minimal 5 spesies tumbuhan dalam satu famili, namun ada yang berbeda subfamili atau genus. Cara kerja pada praktikum kali ini, pertama, tentukan satu famili tumbuhan spermatopita yang kalian pilih. Kemudian, tentukan minimal 5 spesies tumbuhan dalam satu famili, namun ada yang berbeda subfamili atau genus atau varietas. Kemudian, lakukan pengamatan karakter morfologi yang dapat ditemukan di lapangan atau referensi dari internet. Dan yang terakhir yakni masukkan data karakter yang diperoleh dalam tabel data karakter. Kemudian, kenapa kelompok kami memilih famili Poaceae? Dikarenakan spesies dari famili ini cukup mudah ditemukan di berbagai daerah. Spesies dari famili ini yang paling tinggi populasinya di dunia karena banyak tanaman budidaya yang menjadi anggotanya dan ditanam luas sebagai bahan pangan utama. Di dalamnya termasuk tumbuhan seperti padi, gandum, jagung, jelai, jewawut, serta sorghum. Selain itu, bambu dan tebu juga termasuk di dalamnya. Bahan pakan ternak juga banyak memanfaatkan anggota suku ini, seperti rumput gajah dan rumput raja. Anggota suku ini beberapa di antaranya merupakan tumbuhan pengganggu yang penting, seperti alang-alang dan rumput bandotan. Ada anggotanya yang merupakan sumber wangi-wangian, yaitu rumput akar wangi dan serai, yang termasuk citronella. Setelah memilih
famili, langkah selanjutnya yakni menentukan 5 spesies untuk dilakukan praktikum. Pertama yakni padi dengan nama ilmiah Oryza sativa dengan genus Oryza. Kedua, gelaga dengan nama ilmiah Saccharum spontaneum dengan genus Saccharum. Ketiga, tebu dengan nama ilmiah Saccharum officinarum Linn dengan genus Saccharum. Keempat, jagung dengan nama ilmiah Zea mays dengan genus Zea. Kelima, serai dengan nama ilmiah Cimbogon citratus dengan genus Cimbogon. Kemudian setelah memilih 5 spesies, langkah selanjutnya yakni menentukan karakter morfologi apa saja pada tiap spesies. Pada padi, gambar batang padi bisa dilihat pada PPT sebelah kiri atas. Padi termasuk golongan tumbuhan Graminae dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas pada batangnya nyata dengan perioditas anual dan habitus herba. Permukaan batangnya licin dan pada batangnya terdapat holo atau rongga. Kemudian gambar daun padi bisa dilihat pada PPT sebelah kanan atas. Helaian daun terletak pada batang padi selalu ada, bentuknya memanjang seperti pita dengan ujungnya yang runcing. Kemudian gambar bunga padi bisa dilihat pada PPT sebelah kiri bawah. Bunga padi adalah bunga telanjang, artinya mempunyai perhiasan bunga, berkelamin 2 jenis atau biseks, dengan bakal buah yang di atas. Jumlah benang sari ada 6 buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar, serta mempunyai 2 kandung serbu dan jumlah putik 2 buah. Kemudian gambar biji padi bisa dilihat pada PPT sebelah kanan bawah. Bentuk biji pada padi yakni oval elips. Kemudian karakter morfologi pada spesies gelaga. Gambar batang gelaga bisa dilihat pada PPT sebelah kiri atas. Merupakan tumbuhan rumput yang kokoh dan kuat, perioditas perennial, habitus perdu, memiliki ruas batang yang nyata, terdapat holo pada batangnya, dan tekstur batang berbulu. Kemudian gambar daun gelaga bisa dilihat pada PPT sebelah kanan atas. Helaian daun berbentuk pita dengan ujungnya yang meruncing. Kemudian gambar bunga gelaga bisa dilihat pada PPT sebelah kiri bawah. Berkelamin 2 jenis atau biseks. Jumlah benang sari ada 3 buah dan jumlah putik ada 2 buah. Kemudian gambar biji gelaga bisa dilihat pada PPT sebelah kanan bawah. Biji gelaga berbentuk oblong. Kemudian karakter morfologi selanjutnya yakni tebu. Gambar batang tebu bisa dilihat pada PPT sebelah kiri atas. Tanaman tebu mempunyai batang yang padat, tidak bercabang. Batang tersusun dari beberapa ruas pada batangnya nyata dengan perioditas perennial dan habitus perdu. Permukaan batangnya licin dan pada batangnya tidak terdapat holo atau rongga. Kemudian gambar daun pada tebu bisa dilihat pada PPT sebelah kiri bawah. Daun tebu melekat pada batang di setiap buku-buku secara bergantian dalam 2 baris di sisi berlawanan. Ujung daunnya runcing. Kemudian gambar bunga tebu bisa dilihat pada PPT sebelah kanan atas. Bunga tebu termasuk dalam malai dengan panjang antara 50 sampai 80 cm. Cabang bunga tebu pada tahap pertama biasanya berupa karangan bunga dan pada tahap selanjutnya berupa tandan dengan 2 bulir dengan panjang 3 sampai 4 mm. Benang sari berjumlah 3 buah dan putik yang berjumlah 3 buah. Kemudian gambar biji pada tebu bisa dilihat pada PPT sebelah kanan bawah. Yang kecil, biji tebu berbentuk oblong. Kemudian karakter morfologi selanjutnya yakni jagung. Gambar batang jagung bisa dilihat pada PPT sebelah kiri atas.
Tanaman jagung memiliki batang yang tegak, mudah terlihat dan berruas-ruas. Ruas pada batangnya nyata, dengan perioditas anual dan habitus herba. Permukaan batangnya licin, dan pada batangnya tidak terdapat holo atau rongga. Kemudian, gambar daun jagung bisa dilihat pada PPT sebelah kanan atas. Daun pada tanaman jagung merupakan daun sempurna dengan bentuk yang memanjang dengan ujung daun yang runcing. Kemudian gambar bunga pada jagung bisa dilihat pada PPT sebelah kiri bawah. Bunga jagung merupakan unisex, jumlah benang sari 6 buah dan jumlah putik 1 buah. Kemudian gambar biji pada jagung bisa dilihat pada PPT sebelah kanan bawah. Biji jagung berbentuk rounded atau membulat. Kemudian karakter morfologi spesies yang terakhir yakni serai. Gambar batang serai bisa dilihat pada PPT sebelah kiri atas. Tanaman serai merupakan tanaman dengan habitus herba perennial dan disebut dengan suku rumput-rumputan. Batang tanaman serai wangi bergelombor dan berumbi, lunak dan berongga. Batangnya berruas-ruas, ruas pada batangnya tidak nyata, dan permukaan pada batangnya licin. Kemudian gambar daun pada serai bisa dilihat pada PPT sebelah kanan atas. Daun tanaman serai berwarna hijau dan tidak bertangkai, daunnya kesat, panjang, ujungnya runcing, dan daun tanaman ini memiliki bentuk seperti pita. Kemudian gambar bunga pada serai bisa dilihat pada PPT sebelah kiri bawah. Tanaman serai jenis ini jarang sekali memiliki bunga. Jika ada, bunganya tidak memiliki mahkota dan merupakan bunga berbentuk bulir majemuk. Berkelamin 2 jenis atau biseks. Jumlah benang sari 3-6 buah dan jumlah putik 2 buah. Kemudian gambar biji pada serai bisa dilihat pada PPT sebelah kanan bawah. Biji serai berbentuk oblong. Nah, setelah selesai mengkarakterisasikan kelima spesies dari famili Poaceae ini, selanjutnya kita buat tabel karakter famili Poaceae. Nah, dapat kita lihat di layar, saya sudah mempunyai hasil final dari tabel karakter famili Poaceae ini. Di sebelah kiri sini kita tulis taksa karakter, dan di bawahnya kita isi sampel dari spesies famili Poaceae ini, yaitu ada padi, gelagah, tebu, jagung, dan serai. Lalu kemudian di atas ini kita tulis jumlah-jumlah parameter yang kita amati dari spesies famili Poaceae ini. Nah, kelompok kami memiliki 10 parameter yang akan diamati dari famili Poaceae ini. Dan di bawahnya diberikan keterangan seperti periodisitas, ruas pada batang, ada tidaknya rongga pada batang, jumlah benang sari, tipe bunga berdasarkan alat kelamin, jumlah putik, bentuk buah kering, permukaan batang, ujung daun, dan habitus. Kemudian di bawahnya ini kita isi hasil dari karakter-karakter apa saja yang sudah kita temukan dari kelima spesies anggota famili Poaceae ini. Nah, setelah selesai membuat tabel karakter famili Poaceae ini, selanjutnya kita masuk ke proses scoring dari kelima spesies tersebut. Nah, dari data pengkarakterisasian tadi didapatkan hasil scoring atau penomoran dari kelima spesies famili Poaceae sebagai berikut. Yang pertama yaitu periodisitas. Nah, spesies yang memiliki periodisitas anual kita berikan skor 0 dan spesies yang memiliki periodisitas perennial kita berikan skor 1. Kemudian kita lanjut memberikan skor ruas pada batang. Nah, dari kelima spesies famili Poaceae ini
ditemukan dua tipe ruas pada batang, yaitu ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Nah, spesies dari famili Poaceae ini yang memiliki ruas batangnya nyata, kita berikan skor 0, dan spesies yang ruas batangnya tidak nyata, kita berikan skor 1. Kemudian kita lanjut scoring ada tidaknya rongga pada batang. Nah, dari kelima spesies famili Poaceae tadi, ditemukan ada dua tipe, yaitu ada yang berongga dan ada yang tidak berongga. Nah, spesies dari famili Poaceae yang batangnya berongga, kita berikan skor 0, dan spesies yang batangnya tidak berongga, kita berikan skor 1. Kemudian, kita lanjut ke scoring jumlah benang sari. Nah, dari kelima spesies Poaceae tadi ditemukan ada 3 macam, yaitu ada yang jumlah benang sarinya 6, ada yang jumlah benang sarinya 3, dan ada yang jumlah benang sarinya 3-6. Nah, spesies yang memiliki jumlah benang sari 6, kita berikan skor 0, dan spesies yang memiliki jumlah benang sari 3, kita berikan skor 1. Kemudian ada spesies yang jumlah benang sarinya 3-6, kita berikan skor 2. Kemudian selanjutnya kita berikan skor pada tipe bunga berdasarkan alat kelamin. Dari kelima spesies anggota famili Poaceae ini, ada dua macam tipe bunga, yaitu bisex dan unisex. Nah, spesies yang tipe bunganya bisex kita berikan skor 0, dan spesies yang tipe bunganya unisex kita berikan skor 1. Kemudian kita berikan skor pada jumlah putik. Nah, dari kelima spesies Poaceae tadi ditemukan ada dua, yaitu ada yang jumlah putiknya 2 dan ada yang jumlah putiknya 1. Nah, spesies yang jumlah putiknya 2 kita berikan skor 0, dan spesies yang jumlah putiknya 1 kita berikan skor 1. Kemudian selanjutnya kita berikan skor pada bentuk buah kering atau orang awam biasanya menyebutnya dengan biji. Nah, dari kelima spesies anggota Poaceae ditemukan ada 3 macam bentuk biji, yaitu oval elips, oblong, dan membulat atau ronde. Nah, pada spesies yang bijinya oval elips, kita beri skor 1, dan spesies yang bentuk bijinya oblong, kita berikan skor 0, dan spesies yang bentuk bijinya membulat atau rounded, kita berikan skor 2. Kemudian selanjutnya kita berikan skor pada permukaan batang. Dari kelima spesies famili anggota Poaceae ini, ditemukan ada dua macam, yaitu ada yang permukaan batangnya licin dan ada yang permukaan batangnya berbulu. Nah, spesies yang memiliki permukaan batang licin kita berikan skor 0, dan spesies yang permukaan batangnya berbulu kita berikan skor 1. Kemudian selanjutnya kita berikan skor pada ujung daun. Nah, dari kelima spesies famili anggota Poaceae ini ditemukan ada dua macam tipe ujung daun, yaitu ada yang ujung daunnya runcing dan ada yang ujung daunnya meruncing. Nah, untuk spesies yang ujung daunnya runcing kita berikan skor 0, dan spesies yang ujung daunnya meruncing kita berikan skor 1. Kemudian yang terakhir kita berikan skor pada habitus. Nah, dari kelima spesies anggota famili Poaceae ini ditemukan adanya dua habitus, yaitu ada yang berhabitus herba dan ada yang habitusnya perdu. Nah, spesies yang habitusnya herba kita berikan skor 0, dan spesies yang habitusnya perdu kita berikan skor 1. Nah, setelah memberikan skor pada kelima spesies tadi, langkah selanjutnya kita masuk ke Excel. Nah, Excel ini itu diperlukan, dalam bentuk Excel ini diperlukan scoring diperlukan untuk masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, dapat kita lihat saya sudah mempunyai hasil final dari scoring pada anggota famili Poaceae ini. Nah, untuk aturannya yaitu pada sel A1 ini diketikkan angka 1 yang artinya data ini merupakan satu matriks atau satu dendrogram. Nah, pada sel B1 ini diketikkan jumlah seluruh sampel. Nah, dari kelompok kami memiliki 5 sampel. Lalu pada sel C1
itu diketikkan jumlah seluruh parameter yang diamati pada sampel. Nah, pada kelompok kami memiliki 10 parameter yang diamati pada famili Poaceae ini. Maka kita ketikkan 10. Nah, selanjutnya pada sel A2 ini kita biarkan kosong, dan pada sel A3 sampai ke bawah ini kita tuliskan identitas sampel, yaitu adanya 5 spesies. Nah, nama sampel ini itu harus diketik tanpa spasi atau bisa diganti dengan underscore. Misalnya Oryza underscore sativa, Saccharum underscore spontaneum, Saccharum underscore officinarum underscore Linn, Zea underscore Smyth, dan Symphogon underscore citratus. Nah, pada sel B2 sampai K10 ini, itu kita ketikkan parameter yang kita amati. Kita beri kode 1, 2, 3, 4, sampai 10. Karena kita memiliki 10 parameter. Nah, pada sel B3 ini, sampai ke bawah, nah kita ketikkan hasil scoringnya. Misal ya, pada 1 ya, pada yang ini yang pertama, ini kan periodisitas. Nah, didapatkan skor 0, 1, 1, 0, 1. Nah, kita masukkan semua skornya. Tadi kita masukkan data di sini. Sampai seterusnya, sampai 10. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita simpan. Ini saya menyimpannya dengan nama scoring karakter. Nah, selanjutnya kita close terlebih dahulu. Langkah selanjutnya setelah kita memasukkan tabel dari scoring tadi, selanjutnya kita buka nteedit.exe pada folder ntsys. Pada ntsy kita buka folder ntsyspc 2.02i. Lalu kita cari yang nteedit. Lalu kita buka. Nah, ini saya sudah buka. Kemudian kita klik file, kita pilih import Excel, lalu kita pilih using oleh. Kemudian kita cari file tadi yang sudah kita simpan. Nah, setelah itu kita klik open. Nah, di sini sudah muncul ada 10 parameter yang kita amati dan ada 5 spesies. Kemudian kita simpan hal ini. Saya memberi namanya dengan Poaceae. Lalu kita klik save. Dan langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Hilda Sivalia. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat fenogram. Yang pertama, kita harus buka terlebih dahulu ntsys.exe pada folder ntsys 2.11a. Nah, setelah ini kita klik similarity, lalu klik kualitatif data. Nah, setelah itu pada baris input file
sebelah kanannya kita klik 1-2 kali hingga muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih sudah kita simpan di MT-Edit sebelumnya. Setelah itu kita klik open. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu pada tulisan Playrooms ini sebelah kanannya terdapat kotak. Kita klik kotak tersebut sampai muncul tanda silang. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pada sebelah kanan tulisan koefisien terdapat tulisan SM yang artinya similaritas yang dibuat menggunakan koefisien simple matrix. Tetapi kita juga bisa memilih koefisien yang lain. Tapi kita memilih SM atau simple matrix. Nah, setelah itu pada kolom sebelah kanan tulisan output file, kita ketikkan nama output file kita. Nah, disarankan di sini untuk menggunakan nama SimQual. Contohnya, seperti ini. Ini tujuannya agar memudahkan kita dalam mengingat file yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada sebelah kanan tulisan positif code dan negatif code ini dibiarkan saja. Nah, selanjutnya yaitu kita klik tulisan compute. Nah, hingga muncul seperti ini, lalu kita klik append atau tanda silang. Nah, setelah seperti ini, kita keluar dari tampilan report listing dan tampilan SimQual. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita memastikan apakah file yang tadi kita sudah simpan apakah tersimpan atau tidak. Nah, jika sudah seperti ini, file berarti sudah tersimpan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kembali lagi ke tampilan MTS-YS. Lalu klik clustering. Artinya kita mulai mengelompokkan data kita. Setelah itu kita klik SAHN atau metode yang paling bawah. Nah, setelah muncul seperti ini, selanjutnya pada baris input file, pada sebelah kanannya kita klik 2 kali
sehingga muncul seperti ini. Lalu kita pilih file yang tadi kita sudah buat. Setelah itu kita klik open. Nah, langkah selanjutnya yaitu sebelah kanan tulisan output tree file, kita ketikkan nama output file kita. Disarankan menggunakan nama SAHN dan clustering method yang dipilih. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, pada clustering method, kita pilih UPGMA. Setelah itu, pada kanan baris in case of this, kita pilih 1. Artinya, jika pada proses clustering ini menentukan simpul, maka akan dicari. Setelah itu, pada tulisan maksimum noted class, kita tuliskan jumlah spesies yang kita cari. Dari kelompok kami, kita menemukan 5 spesies dari famili Poaceae. Setelah itu, pada sebelah kanan T-tolerance dan beta kita biarkan saja. Setelah itu kita klik compute. Setelah muncul seperti ini, kita klik open atau tanda centang. Selanjutnya, pada dendrogram yang terletak di bawah kiri atau di pojok kiri bawah, kita klik. Nah, lalu akan muncul dendrogram yang sudah kita buat seperti ini. Setelah itu, jika kita akan mengedit dari dendrogram ini, kita klik option yang options. Seperti ini. Kita klik judul dari dendrogram yang sudah kita buat. Lalu kita juga bisa mengatur garis sesuai keinginan kita. Bisa juga memakai titik.
Tapi di sini kita akan memilih yang solid atau tampilan seperti garis ini. Kita juga bisa memilih warna untuk garis yang ada yang sudah kita buat. Misalnya kita memilih warna coklat. Kita juga bisa memilih ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, langkah yang terakhir setelah kita selesai mengedit, yaitu kita klik file. Lalu kita pilih yang save as meta file. Lalu kita klik file nama yang akan kita simpan. Lalu kita klik save. Nah, dari hasil diagram yang sudah kita buat, yaitu dapat dijelaskan bahwa pada cabang pertama, yaitu untuk semua spesies memiliki kekerabatan atau similaritas 38%. Kekerabatan atau similaritas pada cabang yang kedua yaitu 54%, yaitu pada spesies Sasharum spontaneum, Sasharum officinarum Linn, dan Cymbopogon citratus. Pada cabang yang ketiga yaitu memiliki kekerabatan atau similaritas 62% pada spesies Oryza sativa dan Zeamys. Dan cabang yang terakhir memiliki kekerabatan atau similaritas 70%, yaitu pada spesies Sasharum spontaneum dan Sasharum officinarum Linn. Nah, dari hasil diagram yang sudah kita buat, yaitu dapat dijelaskan bahwa pada cabang pertama, yaitu untuk semua spesies memiliki kekerabatan atau similaritas 38%. Kekerabatan atau similaritas pada cabang yang kedua yaitu 54%, yaitu pada spesies Sasharum spontaneum, Sasharum officinarum Linn, dan Cymbopogon citratus. Pada cabang yang ketiga yaitu memiliki kekerabatan atau similaritas 62% pada spesies Oryza sativa dan Zeamys. Dan cabang yang terakhir memiliki kekerabatan atau similaritas 70%, yaitu pada spesies Sasharum spontaneum dan Sasharum officinarum Linn. Kesimpulannya yaitu Poaceae adalah salah satu familia anggota tumbuhan Angiospermae. Familia ini mempunyai sekitar 500 genus dan 3000 spesies. Spesies dari familia ini yang paling tinggi populasinya di dunia karena banyak tanaman budidaya yang menjadi anggotanya dan ditanam luas sebagai bahan pangan utama. Dalam praktikum kali ini menggunakan praktek taksonomi numerik genetik, yang merupakan proses penataan organisme ke dalam suatu kelompok atau takson.
berdasarkan hubungan kemiripan atau nilai similaritas secara kuantitatif dengan menggunakan prinsip O2 atau unit taksonomi operasional adalah definisi operasional yang digunakan untuk kelompok mengklasifikasikan individu terkait erat. Hasil dari praktikum famili Poaceae yang dipilih ada 5 spesies, diantaranya yaitu Oryza sativa atau padi, Sasharum spontaneum atau gelagah, Sasharum officinarum Linn atau tebu, Siamais atau jagung, dan Cymbopogon citratus atau serai. Memiliki 10 karakter yaitu periodisitas, ruas pada batang, ada tidaknya rongga pada batang, jumlah benang sari, tipe bunga berdasarkan alat kelamin, jumlah putik, bentuk buah kering, permukaan batang, ujung daun, dan habitus. Dan setiap spesies memiliki kode numerik setiap karakter pada tumbuhan. Dan dari kelima spesies tersebut terbentuk diagram fenogram. Dari diagram tersebut, Sasharum spontaneum atau gelagah dan Sasharum officinarum Linn atau tebu memiliki kekerabatan paling tinggi, yaitu 70%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.